Ini adalah yang kedua kali bisa hadir fit and proper test Gubernur Bank Indonesia dengan kandidat yang sama. Dan untuk Pak Peri tadi kita tanya ini udah yang kelima Pak ya? Kelima kali untuk fit and proper test. Jadi ini capaian yang luar biasa yang menjadi impian untuk semua sumber daya manusia Bank Indonesia yang disampaikan oleh Bang Eriko Sutarduga. Saya hanya ingin fokus pada satu isu saja Pak Peri, tentang burden sharing. Bagaimanapun juga kita melihat bahwa burden sharing yang sudah mencapai 1.104 triliun selama 3 tahun, alhamdulillah turut menyelamatkan perekonomian nasional. Itu yang tadi Pak Peri sampaikan pada pembukaan paparan Bapak. Nah, tetapi kadang-kadang Pak, keberhasilan yang gemilang itu membuat kita menjadi lupa dan lalai. Dan kita ingin mengulang keberhasilan yang sama tanpa kehati-hatian. Nah, pada pagi hari ini, saya dari fraksi Partai Demokrat ingin mengingatkan kehati-hatian itu Pak. Yang pertama, bahwa memang betul burden sharing telah membantu penyelamatan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman COVID-19. Tetapi burden sharing yang terjadi selama 3 tahun ini baru akan tergerak secara nyata nanti pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2028. Alhamdulillah syukur gubernurnya masih Pak Ferry Warjio. Ya. Ini kalau kita tidak kelola dengan baik, pertama tentu akan berdampak pada internal Bank Indonesia itu sendiri. Kalau surplus yang dihasilkan tidak mampu menanggulangi bunga yang terjadi untuk Bank Indonesia, maka akan terjadi defisit. Sehingga perlu menggerus modal dari Bank Indonesia itu sendiri. Yang kedua, kita bisa menahan inflasi pada saat burden sharing ini terjadi karena BI berkali-kali menaikkan suku bunga, ya, sehingga uang banyak tertarik di perbankan nasional kita. Sampai kapan BI akan kuat untuk menahan ini? Kalau nanti suku bunga ini tidak tinggi lagi, maka uang beredar akan banyak dan ini akan mempengaruhi inflasi kita. Barulah kita akan merasakan dampak dari burden sharing ini sendiri. Oleh karena itu Pak, apalagi di Undang-Undang P2SK pasal 36A memungkinkan ini terjadi kembali. Saya ingin mengingatkan Pak Ferry Warjio sekaligus menanyakan, pertama, exit strategi apa yang akan Bapak lakukan dalam rangka menyelesaikan burden sharing yang sudah terjadi pada kurun waktu nanti tahun 2025 sampai dengan tahun 2028. Yang kedua, karena ini kesuksesan gemilang yang sudah dipuja-puji dan saya yakin pemerintah manapun nanti akan mengulangi ini lagi, karena inilah cara untuk mendapatkan uang dengan mudah. Ya, dengan mudah, tidak terlalu panjang proposal dan negosiasinya. Kebutuhan krisis sehingga harus mencetak uang jadi burden sharing. Nah, ini yang akan terulang ini, bagaimana kalau ini terjadi lagi? Apa pagar-pagar yang dibuat oleh Bank Indonesia supaya burden sharing yang kita lakukan tidak menjadi hantu inflasi untuk Republik ini. Saya pikir itu saja Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.